Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar Bu Weni Trisasmi, SPD MPD, dan kepada teman-teman sekalian yang menonton video saya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai termodinamika beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang farmasi khususnya. Selamat menonton ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lia Eka Budianti dari kelas FM 21C dengan NIM 2141624820193. Termodinamika dalam bahasa Latin Yunani yaitu termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan adalah fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statistik di mana hubungan termodinamika berasal. Hukum ke-1 termodinamika, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Hukum kedua termodinamika, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum ketiga termodinamika, suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Berikut penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada termos. Prinsip kerja termos adalah isolator atau menghambat perpindahan kalor dari air ke udara luar. Termos telah didesain untuk mempertahankan suhu yang mencegah perpindahan kalor atau panas melalui konduksi, radiasi, dan konveksi yang bersifat adiabatik. Sehingga kalor atau panas yang masuk dalam termos tidak dapat diserap atau dilepas oleh sistem. Q sama dengan 0 dan W sama dengan delta U atau usaha akan sama dengan perubahan energi. Karena terhambat oleh kaca putih dan mengkilap seperti cermin yang sedikit menyerap panas jika dibandingkan dengan warna gelap. Kalor juga akan terhambat oleh celah udara tabung dan dinding, dan kalor terhambat oleh dinding termos yang dibuat dari plastik atau logam perak di mana panas yang dihantarkan kurang baik. Yang kedua, pada saat merebus air. Dipandang dari ilmu termodinamika, apa yang terjadi saat kita memanaskan air? Saat kita memanaskan air, partikel air yang berada di bawah akan panas terlebih dahulu. Kemudian partikel air tersebut naik karena perbedaan massa jenis dan membuat partikel air naik menjauh dari api. Lalu digantikan dengan partikel air lain yang suhunya lebih rendah. Proses ini membuat seluruh partikel zat cair tersebut akan panas sempurna. Saat air dipanaskan, dua buah sistem api atau gas dan air yang berbeda suhunya digabungkan, maka akan terjadi proses perpindahan kalor. Kalor akan berpindah mengalir dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Memanaskan air dengan cara seperti ini adalah salah satu jenis perpindahan kalor secara konveksi, yaitu suatu perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Penerapan pada air conditioner atau AC. Sistem kerja AC dapat diuraikan sebagai berikut. Kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memampatkan fluida kerja atau refrigen. Jadi refrigen yang masuk ke dalam kompresor dialirkan ke kondenser yang kemudian dimampatkan di kondenser. Di bagian kondenser ini refrigen yang dimampatkan akan berubah fase dari refrigen fase uap menjadi refrigen fase cair. Maka refrigen mengeluarkan kalor yaitu kalor penguapan yang terkandung di dalam refrigen. Adapun besarnya kalor yang dilepaskan oleh kondenser adalah jumlahan dari energi kompresor yang diperlukan dan energi kalor yang diambil evaporator dari substansi yang akan diinginkan. Pada kondensor, tekanan refrigen yang berada dalam pipa-pipa kondenser relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan refrigen yang berada pada pipa-pipa evaporator. Setelah refrigen lewat kondenser dan melepaskan kalor penguapan dari fase uap ke fase cair, maka refrigen dilewatkan melalui katup ekspansi. Pada katup ekspansi ini, refrigen tekanannya diturunkan sehingga
refrigen berubah kondisi dari fase cair ke fase uap yang kemudian dialirkan ke evaporator. Di dalam evaporator ini, refrigen akan berubah keadaannya dari fase cair ke fase uap. Perubahan fase ini disebabkan karena tekanan refrigen dibuat sedemikian rupa sehingga refrigen setelah melewati katup ekspansi dan melalui evaporator tekanannya menjadi sangat turun. Oke, selanjutnya kita akan beralih bagaimana sih penerapan termodinamika dalam bidang kefarmasian. Let's go! Pada pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator, prinsipnya dengan bantuan emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling campur. Contohnya pada pembuatan emulsi dari campuran balsam peru dengan oleum sesami. Kedua senyawa itu tidak saling campur. Dengan adanya emulgator yaitu gom Arab, maka kedua senyawa tersebut tercampur dan setelah tercampur sulit untuk dipisahkan lagi karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas dalam sistem. Selanjutnya, penggunaan energi panas dalam pengobatan. 1. Jika energi panas mengenai salah satu bagian tubuh, maka suhu pada bagian tubuh tersebut akan meningkat. 2. Kemudian melalui bagian tubuh tersebut, energi panas akan melakukan penetrasi ke dalam jaringan kulit dan menghilang ke jaringan tubuh yang lebih dalam berupa panas. Yang ketiga, panas tersebut kemudian diangkut ke jaringan lain dengan cara konveksi melalui cairan tubuh.